Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Nalita Triputri. Saya dari Prodi Ilmu Kelautan. Ingin menjelaskan tentang faktor pembatas dalam sistem ekologis. Yang pertama, hukum minimum Liebig. Hukum minimum Liebig adalah hukum yang menyatakan bahwa hasil panen tanaman terestrial dibatasi oleh nutrisi yang paling sedikit tersedia di lingkungan dibandingkan dengan kebutuhan tanaman untuk tumbuh. Penjelasan: tanaman membutuhkan berbagai unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan lain-lain untuk tumbuh optimal. Jika salah satu unsur tersebut kurang dari kebutuhan minimum, maka pertumbuhan tanaman akan terhambat, walaupun unsur lain tersedia dalam jumlah cukup. Dengan kata lain, unsur hara yang paling sedikit akan membatasi produktivitas tanaman. Contoh ilusinya seperti hukum ini sering dijelaskan dengan ember Liebig. Bayangkan ember yang terbuat dari papan-papan dengan panjang berbeda. Air pertumbuhan tanaman hanya bisa setinggi papan yang paling pendek, unsur hara paling sedikit. Untuk meningkatkan volume air hasil panen, papan yang paling pendek harus diperpanjang terlebih dahulu, menambah unsur yang paling kekurangan. Yang kedua, ada hukum toleransi Selford. Hukum toleransi Selford adalah asas yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu organisme ditentukan oleh faktor lingkungan tertentu, baik minimum, maksimum, maupun optimum. Hukum dikembangkan oleh ahli zoologi Amerika Victor Ernest Selford pada tahun 1911. Penjelasannya, seperti makhluk hidup memiliki rentang kondisi lingkungan tertentu seperti suhu, pH, cahaya air, salinitas, dan lain-lain yang bisa ditoleransi. Di luar batas minimum atau maksimum itu, organisme tidak dapat bertahan hidup. Kondisi optimal adalah rentang di mana organisme tumbuh paling baik. Contohnya seperti misalnya ikan mas Caprinus carpio. Suhu minimum 10 derajat Celcius, suhu optimal 25-30 derajat Celcius, suhu maksimal 38 derajat Celcius. Di bawah 10 derajat Celcius atau di atas 38 derajat Celcius, ikan akan mati karena berada di luar batas toleransi. Yang ketiga, zona dalam hukum toleransi. Yang pertama, zona intoleransi, terlalu rendah atau tinggi, organisme mati. Kedua, zona stres, dekat batas minimum atau maksimum, tumbuh buruk. Ketiga, zona optimum, pertumbuhan dan reproduksi maksimal. Hubungannya dengan hukum minimum Liebig. Liebig, pertumbuhan dibatas oleh faktor yang paling sedikit. Selford, pertumbuhan dibatasi oleh batas toleransi terhadap faktor lingkungan. Keduanya menunjukkan bahwa lingkungan yang tidak seimbang dapat menghambat kehidupan. Konsep faktor pembatas. Konsep faktor pembatas adalah segala hal yang membatasi ukuran populasi dan perhambatan atau menghentikan pertumbuhannya. Faktor pembatas dan berupa faktor biotik atau abiotik. Contohnya, jam kerja mesin, kekurangan bahan, kekurangan tenaga kerja terampil, ruangan panjang gudang, atau modal kerja. Penjelasannya, dalam lingkungan hidup terdapat berbagai faktor abiotik seperti suhu, cahaya, air, pH, garam, nutrisi, dan faktor biotik seperti kompetensi, predator, penyakit. Bila salah satu faktor tersebut tidak berada pada tingkat yang sesuai, maka faktor itu menjadi faktor pembatas bagi kehidupan organisme. Ciri-ciri faktor pembatas. Pertama, tidak selalu berarti kekurangan, bisa juga karena kelebihan suatu faktor. Kedua, menentukan distribusi, penyebaran, dan kelimpahan organisme. Ketiga, dapat bersifat fisik, kimia, atau biologis. Contohnya, pertama, air menjadi faktor pembatas bagi tumbuhan di gurun. Kedua, cahaya membatasi pertumbuhan tanaman bahwa di hutan yang rindang. Ketiga, suhu membatasi penyebaran ikan di perairan dingin atau panas. Keempat, nitrogen tanah membatasi pertumbuhan tanaman di lahan tandus. Hubungan dengan hukum Liebig dan Selford. Hukum minimum Liebig, faktor pembatas bisa berupa kekurangan suatu unsur, contoh nitrogen. Hukum toleransi Selford, faktor pembatas bisa karena melampaui batas toleransi, contoh suhu terlalu tinggi. Kemudian ada faktor pembatas sebagai indikator ekologi. Faktor pembatas dalam ekologi adalah faktor yang membatasi ukuran populasi dan perhambatan atau menghentikan pertumbuhannya. Faktor pembatas dapat berupa faktor
Contohnya, pertama, setiap organisme memiliki toleransi tertentu terhadap faktor lingkungan, misalnya suhu, pH, kadar garam, oksigen, polutan. Kedua, jika faktor tersebut berubah melewati batas toleransi, organisme dan menurun jumlahnya akan menghilang. Ketiga, maka kehadiran atau ketiadaan organisme tertentu dapat menunjukkan kondisi lingkungan. Kemudian ada juga urgensi faktor pembatas dalam bidang perikanan. Konservasi. Dalam bidang konservasi dan lingkungan hidup, upaya manusia dalam merehabilitas habitat yang telah terdegradasi seperti rehabilitas hutan, mangrove, lamun, dan terumbu karang. Maka pengetahuan ilmiah terkait dengan faktor-faktor pembatas kehidupan mangrove, lamun, maupun hewan karang sangat dibutuhkan untuk keberhasilan upaya rehabilitas habitat yang telah didegradasi tersebut. Baiklah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.